Karena kandungan kafein dan klorogenat, kopi sering dikaitkan dengan penyakit asam lambung. Supaya tetap aman, ikut beberapa tips sehat ini ya guys. Kopi memang minuman pagi hari yang dapat membangkitkan energi. Namun khasiat tersebut tidak dapat dirasakan oleh semua orang. Pasalnya ada beberapa penderita asam lambung yang akan bermasalah jika minum kopi setiap pagi. Itu karena adanya kandungan kafein dan klorogenat. Semakin tinggi kandungan kedua itu, maka semakin asam rasa kopi dan menyebabkan masalah pencernaan. Namun jangan khawatir, penderita asam lambung tetap bisa minum kopi dengan aman. Ada beberapa tips yang harus diperhatikan, mulai dari memiliki cara, yaitu bagaimana cara memiliki biji kopi, cara penyeduhan hingga menambahkan campuran lain agar lebih aman di perut. Nah, seperti yang dilansir dari Very Well Care, berikut 5 tips sehat minum kopi untuk penderita asam lambung. Yang pertama, pilih kopi dengan kadar asam rendah. Nah, bagi penderita asam lambung, bisa memilih biji kopi yang kadar asamnya rendah. Ada beberapa jenis biji kopi yang secara alami kadar asamnya sudah rendah. Salah satunya adalah kopi Arabica yang ditanam di dataran tinggi. Selain itu, keasaman pada kopi juga bisa dipengaruhi oleh hal lainnya, mulai dari fermentasi, pemanggangan, sampai teknik menyeduh. Biji kopi yang disangrai akan menghasilkan kopi yang lebih rendah keasamannya. Bukan hanya itu, penyeduhan dingin juga memberikan efek yang sama, karena lebih sedikit senyawa yang dimasukkan ke dalam kopi saat diseduh dingin. Beberapa orang mungkin menyukai rasa kopi dengan kandungan asam yang lebih rendah. Itu karena rasa kopinya cenderung lebih lembut daripada kopi dengan tingkat keasamannya tinggi. Yang kedua, dark roasting. Biji kopi yang melewati proses dark roasting akan menghasilkan kopi yang lebih aman di perut. Hal tersebut pernah dibuktikan lewat sebuah penelitian pada tahun 2014. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode dark roast dapat meningkatkan kandungan NMP dan menurunkan kandungan asam klorogenat. Kandungan asam klorogenat dan kafein dapat merangsang produksi asam lambung, sementara kandungan NMP pada kopi berperan untuk menahan pelepasan asam yang menimbulkan iritasi lambung. Nah, untuk tips selanjutnya yang ketiga, ada fermentasi ganda. Pembuat kopi fermentasi ganda mengklaim bahwa proses pengolahan biji kopi dapat menghasilkan kopi yang lebih aman untuk penderita asam lambung. Namun kopi yang diproses dengan cara ini tidak akan mengandung bakteri apapun yang bermanfaat untuk sistem pencernaan. Kopi biasanya difermentasi sekali, tetapi beberapa produk ada yang melakukan fermentasi 2 kali atau disebut juga dengan fermentasi ganda. Fermentasi ganda dapat menghilangkan rasa pahit. Selain itu, juga akan membuat kopi lebih enak bagi orang yang memiliki masalah pencernaan. Kandungan klorogenat dalam kopi itulah yang membuat rasa kopi pahit. Jadi semakin sedikit rasa pahit, maka semakin sedikit asam klorogenat. Yang keempat, cold brew. Biji kopi yang diseduh dengan teknik ini juga aman untuk penderita asam lambung. Teknik ini merupakan salah satu teknik penyeduhan kopi yang dilakukan dengan cara merendam bubuk kopi. Proses perendaman bubuk kopi tersebut dilakukan selama 8 jam lamanya. Dengan teknik ini dapat membuat kandungan kafein dan kadar asam kopi lebih kecil daripada teknik penyeduhan kopi lainnya. Nah, yang kelima, menambahkan susu. Atau kamu juga bisa menambahkan susu ke dalam kopi. Dengan menambahkan susu dapat membuat kandungan kafein dalam kopi menjadi lebih rendah daripada minum kopi hitam biasa atau espresso. Namun perhatikan juga ya teman-teman, saat memilih susu, disarankan untuk memilih susu yang kandungan lemaknya rendah agar kalorinya tetap terjaga. Hindari susu yang dapat menyebabkan asam lambung. Dan pastikan juga kamu tidak memiliki alergi pada produk susu yang dapat menyebabkan intoleransi laktosa. Bagi penderita asam lambung, bisa memilih susu nabati seperti susu almond dan susu kedelai. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat ya guys.